وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Mungkin kurang lebihnya seperti itu yang terjadi, yang kita rasakan. Kenapa banyaknya wakil imam daerah? Kenapa banyaknya wakil imam daerah yang keluar dibandingkan imam daerah? Maka faktor-faktor yang saya ungkapkan tadi mungkin menjadi sebagai sebuah pertimbangan. Tapi semua Allahu a'lam, Allah yang maha mengetahui. Dan intinya hidayah itu masuk ke siapapun. Kalau memang yahdi may yasha' wa yudillu may yasha', Allah menghendaki, maka walaupun imam daerah, imam desa, imam kelompok, bahkan imam pusat pun, dan kita tetap berdoa kepada Allah agar mereka dibukakan pintu hidayah yang sesungguhnya, minasyubhat ilal bayyinat, dari sebuah syubhat menuju kepada keterangan penjelasan apa yang dijelaskan oleh salaful ummah. Wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Di kesempatan hari ini kita bisa melaksanakan, tetap beraktivitas dalam keadaan sehat walafiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, dan tetap ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Pada kesempatan di pagi hari ini saya tertarik dengan pembahasan, ada pernah suatu komen, insya Allah di Facebook juga ada, tapi saya cari gak ada. Di komenan YouTube juga pernah muncul, yang akhirnya menjadi sebuah pemikiran saya yang akan saya ungkap, yang akan kita bahas sesuai dengan fakta tanpa dusta, dan kita menjelaskan dalam rangka untuk membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kita. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Pada gelombang hijrah akhir-akhir ini, yaitu 2-3 tahun terakhir ini, sungguh luar biasa, alhamdulillah luar biasa, dari berbagai kalangan strata dalam Jokam, baik jamaah biasa yang disebut dengan ro'iyah atau rakyat, kemudian mubalik kelompok, penerobos kelompok, tim pembangunan kelompok. Padahal kan kemarin saya dapat bunglon tamu tim pembangunan kelompok, ya. Kemudian sesepuh, kemudian pengurus daerah, mubalik daerah, penerobos daerah, imam desa, dan lain sebagainya. Berbagai strata. Yang paling banyak memang dari kalangan-kalangan mubalik, terutama mubalik daerah itu hampir banyak insya Allah. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Lalu ada pertanyaan. Ya, pernah baca saya, dan setelah saya pikir-pikir memang benar. Kok di antara pengurus daerah yang keluar dari level daerah tingkat pertama, itu kebanyakan dari wakil daerah ke bawah. Kenapa kok nggak imam daerah? Ya, mungkin Anda juga berpikir seperti itu. Yang kita ketahui sementara yang imam daerah itu yang ikut gelombang hijrah kita itu, sementara yang saya ketahui yang sering berjumpa adalah 2, Bapak Hanan Syah dari mana itu Aceh, kemudian Bapak Mariono, Pak Mariono dari Tuban. Pak Mario dari Tuban. Ini menjadi sebuah pertanyaan. Dari sebuah pertanyaan, kok imam daerahnya tidak, tapi sedangkan yang wakil banyak. Wakil imam daerah itu banyak yang keluar.
mulai misalnya Pak Kurdi, Pak Adi Kurdi, kemudian di sini Pak siapa, Pak Furqon, kemudian Pak Ayub Bunyani, Pak Sultan, Pak Wahyudi, Pak Triyono dan lain sebagainya banyak. Tapi imam kok jarang sekali. Ya, Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Dalam sebuah strata kepengurusan di dalam Jokam itu, tertinggi di daerah itu adalah disebut dengan imam daerah. Yang mana imam daerah itu biasanya ya membawai sekitar jamaah katakanlah di atas 2000 gitu aja ya. Kalau di Solo ini besar basis mana. Di Solo itu paling tidak ya sampai ada 3.000, 4.000, bahkan ada yang 6.000. Membawai jamaah sekitar situ. Strata tertinggi dalam kepengurusan Jokam di daerah namanya imam daerah. Imam daerah itu belum tentu imam kabupaten ya. Karena melihat ada yang satu kabupaten itu 7 daerah. Ada yang satu kabupaten 5 daerah. Ada yang satu kabupaten hanya 1 daerah saja. Kalau satu kabupaten 1 daerah ya berarti otomatis imamnya kabupatennya cuma itu. Biasanya berdasarkan jumlah jamaahnya, bukan berdasarkan tutorial wilayahnya, enggak. Lalu akhir-akhir ini banyak wakil-wakil imam yang ikut hijrah, ikut keluar misalnya. Tetapi imam daerah kok jarang sekali yang ikut. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Bahwa ucapan imam daerah di daerah itu mewakili sebagai imam pusat. Apapun ijtihadnya yang ada di daerah, justru dia yang bertanggung jawab, yang sangat digugu, sangat menjadi patokan hukum di daerah itu. Walaupun tergantung nanti pendekatnya siapa. Fasilitas yang ada di daerah juga banyak digunakan untuk kepentingan-kepentingan imam daerah. Walaupun dengan istilah bahwa itu karena sesuai dengan job amal soleh atau bekerjanya. Padahal kalau kita pikir imam daerah itu cuman apa? Ngaji cuman penutupan saja. Ya musyawarah semua dilakukan oleh tim-timnya atau para koordinator tim itu aja. Lalu yang paling asik, yang paling membuat tergiur adalah imam daerah mendapatkan 10% dari bagian 40 zakat untuk 40% zakat dari pusat. Jadi misalnya zakat seluruh daerah, kemudian 10%-nya masuk kepada imam daerah. Itu yang kita ketahui. Sehingga tak heran ada imam daerah yang mendapatkan 25 juta, 20 juta, bahkan kalau kota-kota besar sampai 50 juta, mungkin ratusan juta mungkin. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Kemudian misalnya fasilitas, misalnya kendaraan misalnya, juga yang paling banyak menggunakan adalah imam daerah. Amal solehnya menjadi tangan kanan nomor 1 di daerah itu. Sehingga apa yang dia katakan menjadi sebuah ijtihad yang sangat kuat. Ini Bapak Imam daerah yang ini sendiko dawu. Berbeda dengan wakil memang. Wakil miris. Wakil itu tidak seperti imam daerah. Sifatnya hanya mewakili. Seumpama pun ada misalnya pembagian zakat pun dalam tatanan tertulis itu tidak masuk. Sehingga wakil dimasukkan dalam amil. Kalau imam daerahnya mungkin katakan bahasa Jawa ini lomo. Ketika dia mendapat 10% bagian zakat, dia kasih wakil-wakilnya. Itu pun sedikit, gak banyak. Sedangkan ketika ada acara-acara yang berbenturan misalnya, banyak wakil-wakil yang diterjunkan karena dia tidak bisa melakukan sendirian, yaitu memang sebagai tugasnya. Allahu a'lam, saya nggak tahu, bukan karena itu insya Allah para wakil kemudian membuka hatinya terhadap hidayah, bukan karena itu. Karena mungkin satu sisi dia sebagai mendampingi imam daerahnya juga perlahan dia akan memantau sedikit-sedikit aturan-aturan pusat. Kalau imam daerah kan enggak. Imam daerah kan ibarat robot. Kalau wakil kan padahal berpikir, kok mosok kayak gini? Karena atasnya masih ada namanya imam daerah tadi. Mosok kayak gini?
masuknya. Tapi kalau imam daerah nggak mungkin mutlak dia akan taat kepada imam pusat. Tangan panjangnya imam pusat bahasanya. Mungkin itulah salah satu menjadi wasilah beliau para wakil-wakil imam daerah kemudian akhirnya mendapatkan hidayah Allah untuk membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat. Secara fasilitas memang berbeda jauh dengan imam daerah. Bahkan ada jamaah itu nggak kenal wakil imam daerahnya, nggak kenal ada. Kenalnya hanya imam daerahnya saja. Jadi mutlak kepengurusan di daerah itu pengendalinya adalah imam daerah, sedangkan wakil hanya sebagai, ya namanya wakil itu pun sebagai SOP-nya mereka sebenarnya. Nah, karena wakil mungkin banyak juga melihat dan mereka berani mengungkapkan serta dia mempunyai cara bahasa kasarannya kan dia kan bawahannya imam daerah. Dia merasa sebuah kejanggalan aturan itu ada di daerah itu sendiri maksudnya. Apalagi kemudian sampai di pusat, maka dia lebih berani untuk kritik walaupun tidak berani mengungkapkan. Beda dengan imam daerah. Imam daerah adalah orang yang ditutup mulutnya dengan setiap bulan dia berkumpul, kemudian melihat dibumbui kalimat-kalimat kemenangan jamaah, ceramah-ceramah tentang membombong kemenangan jamaah atas keberhasilan peramutan jamaah dan lain sebagainya. Lalu nun sewu secara finansial juga daerah kadang memikirkan. Dan itu memang sebagai tugasnya sih sebenarnya. Tapi kalau kita pikir-pikir tugasnya apa sih? Paling-paling di pengajian juga nutup pengajian saja. Paling-paling acara apalah. Paling-paling dia juga bagian nasihat, bagian ceramah, ngurusi apa. Kalau ada orang yang datang minta bantuan pun dia nggak mungkin, jarang sekali bahkan nggak mungkin. Serahkan saja ke sana. Jamaahnya lapor, buang sana, gak jadi lapor. Masyaallah muslimin, hafizakumullah ta'ala. Mungkin kurang lebihnya seperti itu yang terjadi, yang kita rasakan. Kenapa banyaknya wakil imam daerah? Kenapa banyaknya wakil imam daerah yang keluar dibandingkan imam daerah? Maka faktor-faktor yang saya ungkapkan tadi mungkin menjadi sebagai sebuah pertimbangan. Tapi semua Allahu a'lam, Allah yang maha mengetahui. Dan intinya hidayah itu masuk ke siapapun. Kalau memang yahdi may yasha' wa yudillu may yasha', Allah menghendaki, maka walaupun imam daerah, imam desa, imam kelompok, bahkan imam pusat pun, dan kita tetap berdoa kepada Allah agar mereka dibukakan pintu hidayah yang sesungguhnya, minas syubhat ilal bayyinat, dari sebuah syubhat menuju kepada keterangan penjelasan apa yang dijelaskan oleh salaful ummah. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ